Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Andriani, saya kelas 12 IPA. Di sini saya akan membahas materi mencari sistem ekonomi nasional. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer Indonesia. Sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai negara semakin kuat, dengan salah satunya dalam bidang ekonomi. Akibat terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Adapun program di masa demokrasi liberal meliputi Gunting, Saripudin, program Banteng, nasionalisasi Kejavase Bank dan kebijakan ekonomi Alibaba, Finek, program Asaat RPLT. 1. Gunting Saripudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sering yang diambil Menteri Keuangan Saripudin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uangnya yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilai hingga setengahnya. Yang B. Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusahaan Indonesia lewat dari kredit. Nasionalisasi Kejavase Bank. Pada tahun 1951, pemerintah nasionalisasi Kejavase Bank menjadi Bank Indonesia untuk melakukan kenaikan dapat menurunkan biaya ekspor dan menghemat secara drastis. Kebijakan ekonomi Alibaba melibatkan pengusahaan pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa. Baba dilewat pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi dan imbalannya bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Persetujuan Finansial Ekonomi Finek. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung GDE Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang pada Finek. 1. Hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan Finek di Indonesia atau Belanda dapat didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hasil hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional pada tanggal 13 Februari 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhir tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno tanda tangani pembatalan KMB. Gerakan Asy'ad yang digagasan oleh MR Asy'ad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Oktober 1956, pemerintah untuk menyatakan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan selambat-lambatnya pelaksanaan pembangunan. Awalnya kabinet menekankan pada program bangunan ekonomi jangka pendek dalam bentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebutkan dengan Biro Perancang Negara. Bulan Mei 1956, Biro menyusun RPLT. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.